Selamat siang anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai AMDAL. Minggu lalu kita sudah membahas 4 poin, yaitu poin A sampai poin D. Untuk minggu ini Ibu akan membahas 2 poin, yaitu poin E dan poin F. Oke, untuk memulai materi Ibu akan memulai dari poin E, yaitu mengenai prosedur AMDAL. Perlu kalian ketahui bahwa prosedur AMDAL yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, ada proses penapisan atau screening wajib AMDAL. Nah, proses penapisan atau seleksi kegiatan wajib AMDAL merupakan kegiatan yang paling awal. Si pemrakarsa proyek mengajukan izin untuk melakukan usaha di lokasi tertentu. Nah, kegiatan ini akan menentukan apakah suatu rencana proyek perlu nggak untuk menyusun AMDAL atau tidak. Bila proyeknya memerlukan AMDAL, maka harus menyusun 4 dokumen. Nah, 4 dokumennya apa saja? 4 dokumennya sudah kita bahas minggu lalu, yaitu ada dokumen KA ANDAL, terus ada dokumen ANDAL, yang ketiga ada dokumen RKL, dan yang keempat ada dokumen RPL. Yang kedua ada namanya proses pengumuman dan konsultasi kepada masyarakat. Nah, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat merupakan langkah yang berkaitan dengan upaya pemrakarsa proyek mengumumkan rencana kegiatan proyek yang akan dilaksanakan. Nah, pengumuman ini bertujuan agar kegiatan proyek mendapat respon masyarakat atau mendapat masukan, dan juga si pemrakarsa melayani konsultasi kepada masyarakat. Nah, keuntungan sebaliknya itu, pemrakarsa proyek dapat memperoleh masukan dan perbaikan rencana. Nah, masukan dan konsultasi tersebut merupakan bagian penting dalam penyusunan KA ANDAL. Nah, setelah si pemrakarsa sudah mengumumkan, barulah dia melakukan penyusunan dan penilaian KA ANDAL. Nah, sesudah dirasa cukup oleh investor atau oleh si pemrakarsa tentang masukan dan konsultasi masyarakat, barulah KA ANDAL disusun. Proses penyusunan KA ANDAL adalah proses untuk menentukan cakupan ruang lingkup permasalahan lingkungan hidup yang akan dikaji dalam studi ANDAL. Dalam hal ini, dalam hal ini dampak polusi apa yang mungkin ditimbulkan jika industri dibangun pada lokasi tersebut? Apabila proyek tersebut berdampak negatif, misalnya ada polusi udara atau munculnya kebisingan bunyi atau sebagainya, maka ditetapkanlah upaya tertentu untuk mengatasinya. Melalui teknologi yang dikembangkan pada lokasi tersebut, diprediksi polusi dapat berkurang atau dihilangkan. Nah, selanjutnya KA ANDAL yang telah disusun oleh pemrakarsa proyek dalam bentuk dokumen dan seterusnya, maka dilakukanlah pengajuan selanjutnya, yaitu penyusunan dan penilaian KA ANDAL. Oke, nah Ibu balik lagi ke poin 3. Jadi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, waktu untuk menilai KA ANDAL itu kurang lebih 75 hari. Nah, hasil penilaian dokumen tersebut setelah dinilai, kemudian direvisi sesuai dengan masukan dari Komisi Penilai AMDAL. Nah, barulah ketika sudah dinilai dan revisi, baru masuk ke poin 4, yaitu penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL. Nah, penyusunan AMDAL, RKL dan RPL ini dilakukan dengan bertitik tolak dari hasil akhir KA AMDAL
yang telah disepakati oleh pemrakarsa dan tim penilai. Dokumen yang dihasilkan oleh KA Andal dan Andal, RPL dan RKL ini selanjutnya diserahkan kepada Komisi Penilaian Andal untuk dinilai lanjutan. Nah, lamanya penilaian ini kurang lebih juga 75 hari. Kemudian Komisi Penilaian Andal bertugas untuk menilai dokumen Andal yang mencakup KA Andal, RKL, dan RPL. Nah, penilaian pada tingkat nasional, kemarin sudah kita bahas kalau nasional itu berarti yang menilai itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kalau pada provinsi berarti apa? Ya, Bapelda Provinsi. Kemudian kalau pada tingkat kota apa? Ya, betul, Bapelda di tingkat kota atau kabupaten. Nah, yang terakhir itu ada tahap legalitas. Setelah dokumen Andal tersusun dengan rapi, maka langkah terakhir dilakukanlah legalisasi. Nah, legalisasi ini dapat disebut juga sebagai pengesahan secara hukum oleh instansi yang berwenang. Oke, itu adalah 5 prosedur AMDAL. Nanti akan lebih paham lagi ketika kita sudah memasuki materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya itu yaitu mengenai UKL dan UPL. Nah, tadi kalian agak bingung mungkin karena ibu hanya bercerita. Kalau kalian melihat bagan seperti ini, kalian akan lebih mudah mencernanya. Oke. Pertama, di sini ada kegiatan rencana. Ya. Nah, kegiatan rencana itu masuk ke tahap yang pertama, yaitu proses penapisan. Nah, proses penapisan kalau kegiatan yang akan dibuat itu berdampak penting. Oke, dampak penting ini sudah kita bahas ya minggu lalu. Maka dia harus melakukan KA Andal. Oke. Nah, ketika KA Andal sudah dibuat, nah, dilakukanlah oleh komisi penilaian. Nah, komisi penilaian itu biasanya melakukan penilaian selama kurang lebih 75 hari. Ketika KA Andalnya sudah dinilai, maka barulah bisa mengerjakan Andal, RKL, dan juga RPL. Nah, ketika ketiga komponen ini kurang satu ya komponennya, maka barulah dinilai lagi oleh komisi penilaian. Penilaiannya sama kurang lebih 75 hari. Nah, ketika sudah ada keputusan kelayakan atau legalitas tadi, maka barulah terbit izin usahanya. Nah, sekarang kita akan membahas UKL dan UPL. UKL dan UPL itu apa sih? Nah, jadi UKL dan UPL ini dibuat ketika kita membuat rencana kegiatan, tapi dampak pentingnya itu tidak ada. Oke? Nah, di sini dampak penting itu tidak ada bukan berarti tidak ada dampak. Tapi dampak yang terjadi itu biasanya kecil. Nah, dampaknya juga dapat diminimalisir. Nah, jadi kalau kalian mau buat kegiatan tapi dampaknya tidak besar, misalkan contohnya kalian ingin membuat kegiatan usaha yaitu membangun usaha pembuatan kue. Nah, biasanya pembuatan kue ini tidak terlalu berdampak penting ya, karena tidak terlalu mengganggu kegiatan masyarakat lain. Hanya saja biasanya kalau pembuatan kue itu biasanya polusinya itu adalah polusi bau ya, tapi baunya pun bau enak karena bau kue. Nah, biasanya itu tidak memerlukan AMDAL. Jadi kalau kalian membuat usaha kue, kalian tidak perlu membuat AMDAL atau bebas AMDAL. Tetapi kalian harus tetap membuat UKL dan UPL. Kalau kalian sudah membuat UKL dan UPL, maka barulah terbit izin usaha. Jadi produk yang kalian buat itu sudah legal, tidak lagi ilegal. Jadi kalau legal itu berarti udah syah, udah ada
nomornya. Nah, di sini Ibu akan bahas pengertian UKL. Jadi, UKL itu kepanjangan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UPL itu kepanjangan dari Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Pengertiannya itu adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha. Oke, nah biasanya UKL dan UPL ini menjadi perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk mengambil keputusan dan dasar penerbitan izin untuk melakukan usaha. Jadi UKL dan UPL ini adalah dasarnya untuk menerbitkan usaha dengan konteks bahwa usaha kalian tidak memiliki dampak penting. Nah, mengapa cukup menyusun UKL dan UPL saja? Karena dampak lingkungannya mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia, serta skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks. Namun dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik. Yang tadi sudah Ibu bahas, bahwa kalau kalian ingin membuat kegiatan usaha, yaitu usaha rumahan mengenai pembuatan kue, kalian cukup menyusun UKL dan UPL saja, tidak perlu menyusun AMDAL. Kenapa? Karena yang sudah Ibu bilang bahwa mudah dikelola, jadi dampaknya itu mudah dikelola. Jadi nggak kompleks, di sini nggak kompleks, jadi masyarakat pun masih bisa menerima dampaknya. Kalau misalkan yang AMDAL itu dampaknya itu benar-benar berbahaya, seperti asap kabut yang terlalu berlebihan, terus kemudian pembuangan airnya yang berbahaya, mengandung limbah, sehingga dapat menyebabkan iritasi dan lain-lain. Nah, itu biasanya diperlukan AMDAL. Tapi kalau hanya berdampak kecil, limbahnya mudah dikelola dan tidak kompleks, maka hanya memerlukan UKL dan UPL saja. Nah, UKL dan UPL tidak dilakukan seperti penyusunan AMDAL, tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi, kayak di sini Ibu tekankan, kalau AMDAL kalian harus menyusun 4 dokumen, tapi kalau UKL dan UPL kalian tidak perlu menyusun 4 dokumen, hanya menggunakan formulir isian yang berisi, pertama, identitas pemerakarsa. Nah, di sini udah Ibu bahas kemarin, pemerakarsa itu apa? Berarti itu adalah identitas dianya. Kemudian rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, jadi di sini dijelaskan rencana usahanya atau kegiatannya itu apa, bentuknya seperti apa. Kemudian dampak lingkungan yang terjadi. Nah, setelah kalian membahas rencana usahanya apa, akan dibahas juga dampak lingkungan yang terjadi. Kemudian yang keempat, dampak pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang keempat itu adalah program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi ingat, kalau ada limbah, limbahnya dikelola menjadi apa? Gitu. Terus pemantauan lingkungan hidup. Contohnya terjadinya polusi. Nah, terjadinya polusi, ingat ya, polusi itu tidak berkaitan hanya asap ya. Kalau kalian merasa itu bau, juga itu adalah polusi. Nah, pemantauannya apa? Kalau misalkan dia bau, harus melakukan apa? Seperti itu. Kemudian ketika 4 poin di atas sudah diisi, kemudian harus tanda tangan dan cap. Ingat ya, setiap kali kalian membuat kegiatan usaha atau kalian membuat usaha, kalian harus mempunyai cap. Jadi kalian sudah mempunyai logo, mempunyai cap, supaya tanda tangan kalian itu lebih sah kalau ada cap. Kemudian yang terakhir, formulir isian diajukan pemrakarsa kepada siapa? Nah, formulir isian diajukan itu ada 3. Jadi beda-beda ya, tergantung usaha yang kalian buat. Kalau poin 1 ini,
kalau kegiatan kalian berlokasi pada satu wilayah atau kota, misalkan kalian buat kegiatan usaha di kota Tangerang Selatan. Nah, maka instansi yang bertanggung jawab itu di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten atau kota. Jadi kalau kalian buat usaha cuma satu nih ya, cuma satu tempatnya yaitu di Tangsel, maka formulirnya kalian ajukan ke instansi yang ada di lingkungan hidup kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, kalau kalian mempunyai rencana usaha, yaitu misalkan kalian buat di Tangsel rencana usahanya, kemudian cabang kedua kalian mau buat di kota Tangerang, kemudian cabang lagi kalian mau buat ada di Serang. Nah, kalau kalian lebih dari satu lokasi atau satu kota, maka instansi yang harus kalian tuju itu adalah instansi di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi. Oke, ini tipe ya, ini harusnya provinsi. Nah, kemudian kalau kalian buat nih di sini, kalau kalian buat rencana usaha yang lokasinya lebih dari satu provinsi atau lintas negara, contohnya kalian membuat usaha di kota Tangerang dan juga di kota Semarang. Nah, karena Tangerang itu adalah provinsinya Banten dan Semarang itu adalah provinsinya Jawa Tengah, karena berbeda provinsi, maka kalian harus mengajukan UKL dan UPL-nya itu ke instansi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. Jadi, UKL dan UPL diajukan itu berbeda-beda ya instansinya, sesuai dengan lokasi kalian membuat rencana lingkungan hidup. Oke. Untuk bab AMDAL sudah cukup sampai di sini. Apabila kalian ada materi yang kurang jelas, silakan kalian bertanya di grup. Oke. Untuk minggu depan kita akan ulangan mengenai bab AMDAL. Silakan pelajari lagi catatannya dan jangan lupa materi hari ini dicatat di buku catatan. Terima kasih. Selamat siang.